Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok 8 pada kelas mata kuliah Potensi Anak Usia Tengah. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan materi terkait Social Learning Theory dari Albert Bandura. Adapun kelompok kami terdiri dari Zaimah Nabila Lutfiah dengan NIM 213200016, kemudian Sukma Dewi Subarkah dengan NIM 213201113, dan juga Salsabila Anissa dengan NIM 213200136. Selamat menyaksikan. Social Learning Theory pertama kali diperkenalkan oleh Albert Bandura pada tahun 1977. Social Learning Theory merupakan teori belajar yang dibangun berdasarkan teori yang menjelaskan bahwa manusia belajar secara pengamatan, peniruan, dan permodelan yang dipengaruhi oleh faktor pribadi, perilaku, dan lingkungan. Penelitiannya yang paling terkenal adalah Bobodol Studies. Pada penelitian tersebut, anak-anak menyaksikan orang dewasa berinteraksi dengan boneka Bobodol. Berikut cuplikan video dari eksperimen Bobodol Studies. Simak baik-baik ya. New York. The model pummeled the doll with a mallet, flung it in the air, kicked it repeatedly. It was once widely believed that seeing others vent aggression would drain the viewer's aggressive drive. As you can see, exposure to aggressive modeling is hardly cathartic. Aggressive modeling increased attraction to guns, even though it was never modeled. Guns had less appeal to children who had no exposure to the aggressive modeling. The children also picked up the novel hostile language. The room contained varied play materials. Berdasarkan video yang ditampilkan, eksperimen ini dilakukan dengan cara anak-anak diperlihatkan perilaku orang dewasa yang melakukan tindakan agresif terhadap Bobodol. Tindakan-tindakan tersebut diantaranya adalah memukul, menendang, dan melakukan hal agresif lainnya kepada boneka tersebut. Hasil dari mengamati perilaku orang dewasa tersebut adalah anak mulai memunculkan perilaku yang sama dengan apa yang orang dewasa tersebut tampilkan. Sementara pada klip video lain, seorang anak perempuan melakukan perilaku yang lebih agresif jika dibandingkan dengan perilaku yang orang dewasa munculkan. Sehingga disimpulkan bahwa anak-anak dapat melakukan modifikasi perilaku agresif tersebut. Kepribadian manusia merupakan hasil dari interaksi antara faktor pribadi, perilaku, dan lingkungan. Terdapat hubungan timbal balik pada interaksi yang triadik. Hubungan timbal balik tersebut dapat dilihat melalui gambaran perilaku manusia dalam komponen Social Learning Theory yang menjelaskan bahwa tingkah laku manusia dipengaruhi oleh lingkungan serta skema kognitif. Terdapat 4 komponen dalam Social Learning Theory yang perlu kita ketahui, yaitu 1. Memperhatikan atau attention, yaitu memperhatikan objek atau perilaku. Yang kedua, menyimpan atau retention, yaitu menyimpan apa saja yang telah diamati untuk diingat. Yang ketiga, memproduksi gerakan motorik atau motor reproduction, yaitu menerjemahkan hasil pengamatan kemudian menjadi perilaku yang sudah diamati. Yang terakhir, penguatan dan motivasi, vicarious reinforcement and motivational, yaitu motivasi untuk mengulang perilaku agar tidak hilang. Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Social Learning Theory merupakan teori yang sangat menekankan bahwa konsep behavior, personal, dan environment dapat saling mempengaruhi. Hal ini disebut sebagai
Bandura's Triadic Reciprocal Determinism atau disingkat sebagai TRD. Contoh dari TRD ini adalah, misalnya, perilaku rajin orang lain dapat mempengaruhi individu meyakini bahwa ia mampu untuk menjadi individu yang rajin. Sehingga, hal ini menunjukkan bahwa behavioral factor dapat mempengaruhi personal factor. Contoh lain, apabila anak dengan tingkat self-efficacy yang rendah dapat membuat dirinya berperilaku ragu-ragu ketika mengerjakan suatu soal. Hal ini menunjukkan bahwa personal factor dapat mempengaruhi behavioral factor. Kedua contoh di atas menunjukkan bahwa faktor behavioral serta personal dapat saling mempengaruhi. Nah, kemudian apa saja sih dampak dari social learning theory? Menurut Bandura, terdapat 5 kemungkinan hasil dari social learning theory, yaitu 1. Mengarahkan perhatian, 2. Menyempurnakan perilaku yang sudah dipelajari, 3. Memperkuat atau memperlemah hambatan, 4. Mengajarkan perilaku baru, dan 5. Membangkitkan emosi. Nah, sehingga perlu kita ketahui bahwa di sekitar kita tentu banyak sekali anak-anak yang kita jumpai. Bisa saja mereka dapat meniru apa yang kita lakukan, entah itu positif ataupun negatif. Sebagai individu yang seharusnya mengerti dalam berperilaku yang baik, mari biasakan diri untuk berperilaku yang baik untuk memberikan lingkungan yang baik bagi sekitar kita. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan dalam video kali ini. Semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.